warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, berbagai anugerahnya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena ternyata orang yang bersyukur kepada Allah itu ternyata tidak banyak. Jikalau Buya Hamka mengatakan, jikalau kita ingin melihat jumlah membludak dari kaum muslimin, maka lihatlah ketika hari raya. Kaum muslimin kan banyak banget gitu. Tapi kalau ingin melihat kualitas dari keimanan seorang muslim, jangan di hari raya atau waktu Jumatan, tapi di pinter 100, tapi di waktu subuh. Maka di sini ada sebuah hasil ijtihad ya Pak Ketua DKM. Jadi untuk menstimulus para masyarakat atau jamaah berbondong-bondong ke masjid gitu. Jadi ada sarapan bersama gitu. Sarapan bersama, mungkin efeknya kurang signifikan, jadi minyak goreng gitu ya. Itu mungkin terobosan untuk menstimulus agar jumlah dari yang sholat itu lebih banyak. Nah, ternyata dari yang kualitasnya lebih sedikit lagi, ternyata mereka yang bersyukur itu kepada Allah ternyata lebih sedikit lagi gitu ya. Qalilam ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur kepadaku. Ya, kalau bersyukur ketika diberikan harta banyak, gampang nggak Pak kira-kira? Gampang kali Pak ya. Kalau bersyukur ketika dibukakan pintu di dunia itu gampang banget. Tapi kalau bersyukur
ketika apa adanya. Nah, itu yang butuh sebuah perenungan yang dalam. Maka kata Rasulullah, salah satu cara agar kita lulus dalam setiap episode kehidupan cuma dua caranya, ya. Manusia itu pasti dihantam dengan berbagai ujian dan cobaan. Maka standar kelulusannya itu ada dua. Yang pertama yaitu syukur, dan yang kedua adalah sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan sebuah kabar gembira, ajaban li amrin mu'minin, katanya, sungguh menakjubkan sekali perkara orang yang beriman ini, karena dengan dua perkara ini siapapun mereka itu di mata Allah akan lulus. Siapa itu? In asobahu syarrahu sabara fakana khairun lahu. Jikalau ditimpa ujian yang menghimpit, ujian yang membuat gelisah, galau dan merana, ya, sobaro, dia bersabar. Maka ketika seseorang bisa bersabar dalam menjalani kehidupan ujian, sakit, ujian dan lain sebagainya, dia mampu bersabar, maka itu menjadi pertanda kita itu ujiannya lulus di mata Allah Subhanahu wa taala. Terus wa in asabahu sarrahu syakara fakana khairun lahu. Dan kalau ketika ditimpa sesuatu yang membahagiakan, wah, dia bersyukur, ningkatin ibadahnya, ya. Sebelum azan berkumandang dia sudah di masjid karena mendapatkan nikmat-nikmat Allah, dia bersyukur. Maka dengan syukurnya itu akan menjadikan dirinya lulus di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lebih baik gajinya kecil bersyukur, atau gaji gede merasa kurang terus? Lebih baik gaji 10 juta bersyukur daripada gaji 1 juta ngedumel terus. Nah inilah tapi kita sebagai manusia tentu tidak bisa memilih, pengen diuji dengan yang menyenangkan gitu kan, nggak bisa merequest kalau ya Allah gitu kasih ujian tuh yang enak-enak gitu, yang manis-manis gitu, insya Allah kok bisa bersyukur gitu. Mungkin itu secara apa ya, pengetahuan kita yang terbatas. Kenapa? Karena ternyata survei membuktikan dalam lembaran sejarah banyak mereka yang diberikan ujian hidup yang pahit, banyak yang lulus. Tapi ketika diberikan ujian yang manis, terkadang banyak sekali yang lupa. Contohnya siapa? Contohnya si Korun. Korun itu sebelum Allah kasih dunia, wah, rajin ibadah kayak kita gitu, ke masjid gitu, zikir, ngaji gitu. Tapi ketika diberikan dunia, wah, ngebuka bisnis, jadikan sibuk ini itu dan lain sebagainya, akhirnya jadi jauh dari Allah, bahkan menjadi musuh atau membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, insya Allah bulan kemarin kita sudah membahas tentang ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan ringkasnya biar nyambung. Jadi Ar-Rahman itu adalah
kasih sayang Allah untuk seluruh umat manusia, ya, terlepas dari dia beriman atau tidak, ya, diberikan oksigen dan lain sebagainya. Jadi yang beriman ataupun tidak beriman Allah kasih kenikmatan dunia gitu. Enggak ada yang istilahnya itu yang tidak beriman dikasih oksigennya dikit gitu, atau sumur bornya kering terus. Nah, itu kalau Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang khusus. Maksudnya adalah kasih sayang Allah itu dikhususkan untuk orang-orang beriman. Apa contohnya? Ketika mereka khusyuk sholat, Allah berikan ke dalam hatinya ketenangan, kedamaian, kehusuan. Setelah sholat, setelah zikir, jiwanya lapang, melihat dunia begitu luas, ya. Nah, itu diantara nikmat yang Allah berikan. Dan juga adalah hidayah, ya. Karena kita bisa istiqomah dalam ketaatan, bisa menjaga sholat kita, maka jangan kita menyandarkan karena kesolehan kita, jangan menyandarkan karena keakuan kita, tetapi semuanya harus disandarkan kepada Allah. Bahwa kita diringankan kaki untuk ke masjid, meringankan hati kita untuk menyisikan waktu menambah ilmu, merefresh keimanan kita, menambah ilmu agama kita. Hakikatnya adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya ilmu ketika dia mengamalkan, itu juga harus semuanya dikaitkan kepada Allah. Dia bisa mengamalkan apa yang dia tahu, dia bisa istiqomah dengan amalan-amalannya yang dilihat oleh manusia ataupun tidak, maka pada hakikatnya itu adalah hidayah dari Allah. Kenapa? Karena kalau tidak dikaitkan kepada Allah, sealim apapun manusia bisa jadi apa ya? Kalau bahasa Jermannya itu tijalikeh gitu. Dia bisa jatuh, dia bisa terperangkap dengan jebakan setan. Ya, seperti yang sudah sering diulas oleh para asatid, seorang alim, seorang mujahid, seorang alim kan ilmunya luas banget, ya. Dia mengisi waktunya dengan menimba ilmu sehingga levelnya jadi alim. Ternyata yang pertama kali masuk neraka itu ternyata orang yang alim, ustadz. Ternyata paling pertama masuk neraka. Kenapa? Karena hidayah ilmu oke, tapi hidayah keikhlasan yang tidak ada dalam dirinya. Ketika ditanya oleh Allah, Allah tampakkan segala nikmatnya, dia mengakui nikmat-nikmatnya, terus Allah tanya, untuk apa nikmat-nikmat yang telah aku berikan? Wah, untuk ngajarin ilmu, untuk dan lain sebagainya. Allah menjawab, engkau dusta, engkau ingin disebut seorang yang alim, pengen dihormati dan lain sebagainya, apalagi yang ada sering suntangan bolak-balik kayak gitu ya. Itu kan takdimnya luar biasa gitu. Nah, itu. Selanjutnya ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, alhamdu artinya segala puji. Memuji dilakukan karena perbuatan yang baik, maka memuji Allah berarti menyanjungnya karena perbuatan yang baik, seperti melimpahkan karunia dan berbuat adil, karena sifat-sifatnya yang sempurna, dan karena nikmat-nikmat yang begitu banyak yang dilimpahkan kepada kita semua. Maka nikmat Allah yang sungguh luar biasa ini, ya, walaupun
di dunia ini tidak ada sebuah kebahagiaan yang abadi. Di dunia ini adalah tempat ujian yang dihantam bertubi-tubi ya. Kita harus optimis ya. Setiap permasalahan pasti ada apa Pak? Nah, setiap permasalahan pasti ada permasalahan berikutnya selama kita hidup. Karena Nabi Muhammad orang yang harusnya enak hidupnya ya, kalau kita agak merenung dan berlogika, seharusnya kalau memang dunia ini adalah tempat tinggal yang nyaman, harusnya Rasulullah adalah manusia yang paling berhak untuk paling bahagia, yang sempurna di dunia ini. Tetapi ternyata ketika kita melihat Rasulullah, oh Rasulullah ujiannya luar biasa gitu ya. Ketika berdakwah ke Taif, bagaimana sepulang dari sana beliau dilemparin batu sampai berdarah-darah untuk berdakwah gitu ya. Kalau Ustadz di sini mah kan habis kajian nggak ada yang pulangnya dilempar-lempar batu gitu ya, nggak ada gitu. Yang ada dilempar amplop. Nah, sampai ada malaikat yang diutus oleh Allah karena kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiullah, jika engkau berkehendak, engkau tuh sakit hati nih dakwah dengan sepenuh hati, tapi ternyata pulangnya dilempar-lemparin, aku akan balikan itu gunung, akan kutimpakan penduduk ke penduduk Taif. Tapi Rasulullah menjawab apa? Oh kalau kita mah ditawari sama malaikat gitu ya, ada yang nyakitin kita gitu, ada yang zalimin, datang gitu, mau diapain nih? Udah kasih gempa aja sampai terbenam gitu ya, sampai terkubur rumahnya. Tapi Rasulullah sungguh mulia ya, maka pentingnya sebuah keikhlasan dalam apapun yang kita lakukan, karena hati yang tulus itu akan diterima, akan masuk ke dalam hati seseorang. Maka doa Rasulullah inilah yang menjadikan kelak penduduk Taif yang menyakiti Rasulullah itu berbondong-bondong masuk Islam. Inilah pelajaran yang berharga tentang cinta ya. Kalau kita tarik dalam ranah yang paling kecil, seperti istilahnya kita mendidik anak kita dengan penuh kasih sayang dan cinta. Karena ketika kita istilahnya itu kasar atau mengedepankan emosi, maka pasti akan lahir anak yang jauh dari rasa cinta dan empati kepada sesama dan lain sebagainya. Maka dalam diri Rasulullah itu banyak pelajaran-pelajaran yang berharga. Bagi seorang guru, Rasulullah adalah guru sejati. Bagi seorang suami, beliau adalah sosok yang begitu romantis gitu ya, kejar-kejaran sama Siti Aisyah gitu ya. Kita pernah belum Pak sama istri gitu kejar-kejaran di jalan ya, disangka ini ya, disangka lagi ribut malahan kita mah ya. Nah itulah kembali lagi bahwa Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang sungguh luar biasa. Bagaimana dalam fisik kita semua ada fungsi yang berperan dengan begitu sempurna. Kita nggak nyeting apapun ya dalam tubuh kita, tetapi semua bergerak berfungsi dengan semestinya. Maka Allah mengajak kita merenung bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu selain apa yang ada di alam adalah apa yang ada dalam diri kita sendiri. Bagaimana berfungsinya mata dan lain sebagainya. Istilahnya ketika kita tidur, kita nggak men-setting jantung kita untuk terus berdetak, tapi terus aja gitu kan memompa darah dan lain sebagainya. Ketika kita bangun gitu kan nggak ada istilah, aduh kelupaan nyetel ini nyeting jantung jadi nggak berdetak, akhirnya meninggal. Kan repot kalau kayak gitu, semua harus dia setting gitu kan. Kayak AC ini lupa dimatiin malam-malam kan repot. Nah kalau contohnya kita lupa nyeting badan kita gitu kan repot juga. Nggak nyeting kita bernapas gitu, tahu-tahu bangun-bangun udah di alam lain.
Nah selanjutnya, pujian bagi Allah juga ternyata luar biasa. Apa luar biasanya? Ternyata ini ada cuplikan hadis yang menarik. Jadi Rasulullah, para sahabat itu kan orang-orang mulia, keimanannya itu paling the best gitu ya. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan ya, khairu qurunin qarnin tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi, sebaik-baiknya umat ya, yaitu adalah generasiku, yaitu generasi sahabat Rasulullah. Kenapa? Karena mereka yang dekat dengan Rasulullah, berinteraksi, kan merasakan bagaimana nuansa akhlaknya yang begitu mulia, ucapannya yang begitu mendamaikan, sehingga akhlak yang luar biasa itu menghasilkan para sahabat yang siap berani mati membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada sahabat mungkin kayak kita gitulah, yang istilahnya itu di sini ada ungkapan yang menarik. Nah, dari An Abi Darrin radhiyallahu anhu aidan annan nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada segelintir orang ya dari kalangan sahabat Rasulullah bertanya kepada Nabi, curhat nih gitu kan. Qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, gimana sih keadilan Allah gitu ya? Ini orang-orang kaya, mereka pergi, mereka meninggal dunia ya dengan pahala-pahala yang banyak. Wah, ini Masjidil Muhajirin lagi pembangunan, glosor gitu kan, 10 juta, genset 5 juta gitu. Ya, butuh apa lagi gitu, empelan, wah 10 juta dan lain sebagainya. Gampang gitu orang kaya itu, kata sahabat ini ya, kata sahabat ini tuh gampang katanya. Yusalluna kama nusalli ya, mereka juga sholat seperti kita sholat gitu, yang istilahnya itu perekonomian menengah ke bawah sama, mereka sholat ya, kita sholat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka saum sebagaimana kita saum. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Wah, ini para sahabat tuh kritis. Jadi gambaran bahwa tidak ada pengkultusan yang berlebih kepada Rasulullah, karena di sini ada sebuah dialektika, ada sebuah akal yang mencoba mencari keadilan Allah, keadilan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini orang-orang kaya enak banget ya, gampang membeli surga gitu kan, glosor gitu. Terus mereka sholat dapat sholat, kita mah sholat doang gitu kan, yang dapat saum gitu. Sedangkan mereka bisa bersedekah bi fuduli amwalihim, dengan harta-harta mereka gitu ya. Kalau kita sapi bertujuh, wah, kalau ini wah sendirian gitu. Nah, maka di sini Rasulullah memberikan kabar gembira ya tentang pujian kepada Allah, tentang zikir kepada Allah, keutamaannya. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Ya, bukankah Allah sudah menjadikan kepada kalian, ngasih surprise buat kalian? Apa tuh ya? Yang dimana inna bikulli tasbihatin shadaqah. Jadi setiap tasbih, setiap ucapan zikir subhanallah itu adalah sedekah, Allah catat. Wa kulli takbiratin, dan setiap takbir yang kalian ucapkan shadaqatan adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin, dan setiap pujian kepada Allah itu adalah sedekah ya. Wa kulli tahlilatin shadaqatan, dan setiap ucapan la ilaha illallah itulah adalah sedekah. Yang dimana hal ini bisa menyalip atau mengimbangi amal-amalan mereka yang Allah lebihkan dalam dunia dan mereka sedekahkan di jalan Allah. Nah, bagi kelas yang lain Allah kasih kabar gembira, ternyata
kita bisa menyalip mereka dengan ya amalan-amalan kita, dengan zikir yang kita lantunkan ya, baik itu setelah sholat ataupun di sela-sela waktu aktivitas kita, itu bisa menjadi pahala. Nah bahkan, nah ini menarik, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan ketika kalian melakukan ritual dengan pasangan kalian, ritual suami istri, sodakotan, itu adalah sedekah. Nah, kok sedekah gitu kan? Rasul ini, para sahabat bertanya-tanya, oh kok bisa ya ritual suami istri jadi berpahala, bisa jadi sedekah? Enak banget gitu ya, ibadah paling nikmat. Nah maka di sini Rasulullah menjawab dengan istilahnya itu memberikan sebuah pertanyaan, dan pertanyaan itu menjadi sebuah jawaban. Jadi apa ya, tanya jawab dengan logika yang indah. Nah Rasulullah menjawab ya, para sahabat kan tadi nanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah bisa seseorang itu menyalurkan syahwatnya kepada pasangannya bisa dapat pahala? Nah, Rasulullah menjawab, ara'aitum law wada'aha fil harami akana alaihi fiha wizrun. Ya, bagaimana pendapat kamu jikalau ya syahwat itu disalurkan kepada sesuatu yang haram, ya, apakah dapat dosa? Ya, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajron. Ya, tentu ketika menyimpannya di sesuatu yang diharamkan pasti berdosa. Maka begitu juga ketika disimpan di tempat yang halal, maka akan mendapatkan pahala. Nah, selanjutnya Syekh Ibnu Utsaimin berkata, alhamdulillah ya, adalah mensifati yang dipuji dengan kesempurnaan, disertai rasa cinta, pengagungan, baik kesempurnaan zat, sifat maupun perbuatannya. Ya. Dalam surat Al-Ikhlas kita bisa menemukan bagaimana kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu surat yang menjadi favorit kita dalam sholat, Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Maka di sini ya adalah sebuah deklarasi, sebuah pengakuan kita bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya Tuhan, bukan sekedar angka satu. Karena kalau angka satu kesananya ada 2, 3, tapi di sini adalah ahad, yaitu esa. Tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dibagi ataupun disamai. Allahu Somad, ya, Allah tempat bergantung. Ya. Jadi zat yang tidak membutuhkan apapun, namun makhluk mutlak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu fungsi dari doa yang senantiasa kita lantunkan bukan hanya sebatas kita berdoa menginginkan sesuatu yang kita dapatkan itu sesuatu yang kita impikan itu kita dapatkan, tetapi makna yang agungnya adalah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan setiap detik, ya, butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam zikir pagi dan petang kita dapat merenungkan bagaimana dari doa-doa tersebut itu kita benar-benar bergantung dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir pagi dan petang itu selain merupakan bukti kita itu adalah hamba Allah, itu juga bisa menjadi tameng dari segala hal yang kita tidak suka. Bahkan termasuk Allah akan menjaga dari sihir-sihir orang yang dengki kepada kita ataupun sesuatu hal yang akan memadaratkan kita. Dulu pas bulan Ramadan
Saya pernah apa ya, habis habis sholat gitu kan, pokoknya dipaksain ya, dipaksain ibadah-ibadah itu harus ada apa, harus ada ibadah andalan. Nah zikir pagi petang dipaksain tuh, dan ternyata pas mau ngabuburit ya, qadarullah istilahnya tuh, motor istri itu karena mungkin sebelumnya hujan ya, jadi pas dinyalain itu langsung ngegas full, dan akhirnya langsung nubruk nubruk pagar gitu. Saya langsung mikir lah, kan ini habis zikir pagi petang kok bisa gitu ya, kok bisa kejadian nubruk ini apa istilah itu, nubruk pagar. Tapi ketika merenung ya, istilahnya bisa jadi itu adalah sebuah penjagaan dari Allah dari sesuatu yang lebih besar dari itu. Ketika ngobrol sama teman, ternyata ada juga teman yang kasusnya kayak sama, bahkan itu karena istilahnya itu jumpingnya itu tinggi, dia sampai cedera dan sampai koma. Oh, berarti masih alhamdulillah ya gitu. Kita mah alhamdulillah gitu. Ya, filosofi Sunda gitu ya. Jatuh alhamdulillah nih HP-nya nggak kenapa-napa. Maka terbuka bahaya itu. Kalau terbuka bahaya, dan alhamdulillah jangan itu anak-anak lagi pada main di jalan. Itu kalau contohnya nggak di ngadepnya itu ke jalan, ke anak-anak, wah bisa berabe. Bukan hanya ganti apa pagar, harus ngobatin anak orang juga pasti. Nah itulah mungkin ya, dan bapak-bapak semua pasti pernah mengalami sebuah pengalaman spiritual gitu ya, masing-masing dalam kehidupannya, karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata dunia atau jabatan nggak bisa ngebentengin kita dari musibah yang besar. Seperti apa ya, seperti berita kemarin kan, bos apa tuh yang dari Jepang ya, meninggal dunia karena tertimpa apa mobil atau apa sampai meninggal dunia. Nah maka ibadah yang kita lakukan pada hakikatnya adalah untuk kita tuh benar-benar butuh Allah gitu. Kadang kalau Allah nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih teguran apapun, wah kita tuh kayak aman sentosa hidup tuh gitu ya, kan lempeng-lempeng aja gitu kan. Ibadah juga sekedarnya, tapi justru ketika ada sentilan, ada sesuatu yang Allah istilahnya itu ditegur oleh Allah dengan sesuatu peristiwa dengan dan lain sebagainya yang mengganggu kenyamanan hidup kita, pada hakikatnya itu adalah istilah kalau dalam psikologi itu kayak love language-nya Allah, bahasa cintanya Allah untuk kita, agar Allah tuh kangen nih tahajud kita, Allah tuh kangen nih sujud kita, Allah tuh kangen gitu loh tilawah Quran kita, mentadaburinya ya, seperti itu ya. Kayak anak-anak lah gitu, kalau pengen butuh jajan kan merengek sampai ada yang guling-guling dan lain sebagainya, pengen sesuatu. Tapi kalau udah dikasih udah lupa gitu, asik dengan dunianya. Nah kita juga mungkin ada yang seperti itu. Dan dalam firman Allah juga digambarkan ada memang orang yang lupa diri ya, ketika di lautan yang luas dihantam dengan ombak yang luar biasa, mereka langsung berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan kami. Kan ngeri gitu kalau kita ngelihat lautan luas, ombaknya kan mengerikan gitu. Maka mereka berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari ombak yang maha besar itu, ombak yang besar itu yang membuat mereka takut. Dan akhirnya ketika sudah Allah selamatkan di daratan, mereka lupa lagi kepada Allah, lupa dengan doa-doanya. Maka disinilah kenapa dunia itu penuh dengan warna-warni ujian. Intinya agar kita tidak betah, biar kita sadar bahwa dunia itu bukan tujuan, bukan tempat yang abadi mendapatkan kebahagiaan. Agar kita tuh ingat tujuan yang besar kita tuh surga Allah. Kenikmatan yang sempurna itu adalah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan berbagai kenikmatannya gitu dan lain sebagainya. Nah selanjutnya Allah juga mengajak kita untuk merenung, untuk bertafakur, karena Al-Quran itu bukan hanya sebatas bacaan
Tapi di sana juga banyak yang menstimulus akal kita untuk berpikir, untuk mencari kebenaran. Jadi bukan hanya dogmatis harus diterima, oh iya, tidak. Tapi ada hal-hal yang lain Allah mengajak manusia untuk berpikir, afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, apakah kamu tidak berpikir, tidak merenung gitu. Nah, di sini dalam surat Al-Mu'minun ayat 91 yang menggambarkan sebagaimana tadi saya Utsaimin katakan tentang kesempurnaan Allah. Ma ittakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilahin idza la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Allah itu tidak punya anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Kenapa Tuhan itu harus esa, harus satu? Kalau ada Tuhan-Tuhan selain Dia, kata Allah, ya, firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ini, niscaya masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang Dia ciptakan, dan sebagian dari mereka akan mengalahkan sebagian yang lain. Jadi kayak ngadu apa ya? Ngadu makhluk gitu lah. Ini produk Tuhannya A, wah, ini produk makhluknya Tuhan B, pasti bakal berperang. Contoh sederhana kayak film apa ya? Kayak Kerasakti gitu. Bapak pernah nonton? Itu zaman saya kecil. Pak Danang pernah? Nah, istilahnya banyak dewa-dewa, dewa Wan Im dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Nantinya itu kan akan berperang satu sama lain untuk membuktikan, wah, ini Tuhannya di atas Tuhan gitu. Kan agak gimana gitu ya. Tuhan bisa nyerang yang lain gitu ya. Terus ada yang apa? Yang dewa yang lagi ada perkumpulan, perserikatan majelis Tuhan. Ada salah satu Tuhan yang ngantuk. Lah istilahnya kayak di parlemen gitu kan, kalau rapat ada yang tidurnya. Nah, itu ada tuh Tuhan yang lagi tidur. Kan lucu ya. Kok Tuhan bisa ngantuk gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dihukum untuk turun ke bumi ya, untuk mencari kitab suci nanti ke negeri barat. Nah, itu gambaran. Ini kalau ditarik ke contoh real dan kita merenung, masya Allah. Maka disinilah ya konsep Tuhan, ya Allah yang Maha Esa. Kalau andaikan di alam semesta ini banyak Tuhan gitu ya, Tuhan matahari, Tuhan bulan, angin, api dan lain sebagainya, terus mana yang harus disembah? Kalau nyembah doang Tuhan api, nanti Tuhan airnya kasihan gitu kan, dikacangin, nanti tantrum kan repot. Masa Tuhan tantrum? Nah, selanjutnya landasan dalam beribadah atau dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 rasa dalam jiwa kita yang perlu dilatih ya. Istilahnya itu riyadhah. Sebagaimana bulan Ramadan kan melatih kita tuh agar jadi makhluk yang spiritualis, jadi makhluk yang punya ikatan emosional, apa ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan latihan 20 sebulan. Dan menurut teori psikologi juga, orang itu akan terbentuk kebiasaannya ketika dibiasakan lebih dari 20 hari. Kayak kita kalau udah lama nggak tahajud gitu ya, terus ada masalah, aduh pengen tahajud gitu kan, pas bangun gimana Pak? Pasang alarm jam 2 gitu kan, jam 2, setengah 3, jam 3, setengah 4, jam 4 gitu kan. Akhirnya di mana yang kita bangun? Lewat semua subuh ya bangun ya. Nah, kita lah gitu. Nah, kenapa? Karena sesuatu yang pertama itu pasti bakal berat. Tapi kalau contohnya kita sudah terbiasa dan dibiasakan, di sana Allah akan berikan sebuah kemudahan, ya, keistiqomahan. Nah, secara teori psikologi itu seperti itu. Makanya kenapa di sekolah ada pembiasaan yang baik dan positif, ya, agar di rumah juga ada pembiasaan yang positif yang akan mendarah daging dalam diri mereka
ketika sudah mendarah daging dalam diri mereka menjadi sebuah karakter, itulah yang akan menjadi bekal kehidupan mereka, kehidupan kita. Maka wa khairuz zadi taqwa, sebaik-baiknya bekal yaitu bekal ketakwaan, bekal sebuah kebiasaan-kebiasaan yang di rumah kita istilahnya itu terapkan di rumah, agar anak memiliki sebuah kebiasaan yang positif, yang baik, ya. Apa contohnya? Ya, waktu sholat langsung ke masjid, kan itu diantara ikhtiar kita untuk agar kita ada penerus dalam sujud kita, agar kita punya aset, ya. Bagi seorang muslim itu bukan hanya sebatas kalau contohnya orang yang tidak beragama, kan asetnya itu ya mikirnya itu aset dunia gitu ya, beli aset apa, kontrakan dan lain sebagainya. Istilahnya itu kalau ada sebuah ungkapan, kalau kamu tidur belum bisa menghasilkan uang ketika kamu tidur, nah itu maka kamu akan menjadi budak selama-lamanya gitu. Dari artian tuh bakal capek terus gitu. Nah, maka mereka membangun kerajaan bisnis dan lain sebagainya. Bagi seorang muslim ada sudut pandang yang lebih tinggi lagi, apa? Yaitu aset, ya, di dunia dan di akhirat. Dan anak yang soleh itu merupakan sebuah aset yang akan mengalirkan terus pahala kebaikan itu walaupun kita sudah tiada. Kan enak gitu ya, kita tiduran di alam kubur terus anak-anak kita ke masjid, sholat dan lain sebagainya, itu akan mengalirkan pahalanya kepada kita. Nah, ini salah satu kasih sayang Allah juga sebenarnya gitu ya, bagi istilahnya itu masih ada ya, apabila mati anak Adam itu, maka terputuslah semua amal-amalan, kita nggak bisa beramal lagi, ya, kecuali 3 nih Allah kasih spesial, yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat. Kita ngajarin anak kita ikro, kan itu kan dipakai terus membaca Al-Quran, dibaca terus membaca bacaan sholat, kan akan mengalir, ya. Terus sedekah jariah, membangun tempat masjid dan lain sebagainya, itu kan ngalir ibadahnya, dan tentunya juga adalah anak yang soleh. Nah, terakhir karena sudah ada bel, 3 sifat itu adalah rasa takut, ya, khauf, roja, harapan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan mahabbah, ya, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa cinta itu kan kalau ngomong cinta pada Allah kayak seakan-akan jauh gitu untuk mendapatkan sensasi kecintaan kepada Allah. Tetapi ketika kita merenungkan kenikmatan yang ada dalam tubuh kita, dijaganya keluarga kita dari mara bahaya dan lain sebagainya, di sana barulah mata hati kita kebuka. Ya Allah, Allah tuh udah memberikan nikmat sehat ke kita dan nikmat-nikmat yang lain, maka rasa syukur itu akan tumbuh. Maka Imam An-Nawawi itu mengklasifikasikan hamba Allah itu ada 3 ibadah karena takut, ya, itulah ibadah seorang budak. Walaupun nggak salah, cuma ini untuk melihat level tertinggi. Yang kedua itu adalah ibadah karena surga, ahlu tujar, perdagangan, bisnis dengan Allah, nggak salah juga, karena dalam surat yang lain juga ada perniagaan dengan Allah. Dan yang paling tinggi adalah ibadah karena dorongan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan sisa-sisa kehidupan kita, dan semoga majelis ilmu ini menjadi wasilah dibukakannya keberkahan untuk hidup kita, dibukakannya pintu hidayah untuk keluarga kita, dan tentunya keistiqomahan dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah sampai Allah menutup kehidupan kita dengan penutupan kehidupan yang indah atau husnul khotimah. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.